Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dan beraktivitas. Pada video kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran pemrograman dasar. Kali ini saya akan membahas materi baru tentang notasi algoritma. Sebelum saya membahas tentang notasi algoritma, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan mudah. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bisa diakhiri. Langsung saja kita masuk ke materi notasi algoritma. Apa sebenarnya notasi algoritma itu? Notasi algoritma adalah suatu notasi yang digunakan untuk menuliskan langkah-langkah dalam pembuatan suatu program menggunakan bahasa pemrograman. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan kode menggunakan bahasa pemrograman, alangkah baiknya ketika membuat program, kita tuliskan algoritma itu ke dalam notasi algoritma. Itulah yang dinamakan notasi algoritma. Notasi algoritma bisa kita tuliskan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu notasi algoritma deskriptif. Yang kedua, notasi algoritma flowchart. Dan yang terakhir adalah notasi algoritma pseudocode. Nanti akan kita bahas satu-satu, sekalian saya berikan contoh dari masing-masing notasi algoritma ini. Yang pertama adalah notasi deskriptif. Sesuai namanya, berarti bisa kita bayangkan kalau notasi ini dituliskan dalam bentuk deskripsi. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Notasi jenis ini disarankan untuk algoritma yang pendek karena untuk algoritma yang panjang notasi ini kurang efektif. Jadi sesuai namanya tadi, instruksinya ditulis dalam bentuk uraian kalimat deskriptif. Notasi algoritma ini sudah kalian gunakan ketika di materi algoritma maupun di materi struktur algoritma kemarin. Jadi sebenarnya kalian sudah pernah membuat algoritma menggunakan notasi algoritma deskriptif ini. Contoh notasi algoritma deskriptif, saya ambil contoh algoritma untuk menghitung luas persegi. Ini seperti pada tugas kalian kemarin ketika membuat algoritma pemrograman. Yang pertama, masukkan sisi. Ini adalah inputnya. Yang kedua, hitung luas persegi dengan rumus sisi kali sisi. Ini merupakan proses. Dan yang ketiga, outputnya adalah tampilkan luas perseginya. Pada video pembahasan tugas kemarin sudah saya jelaskan kenapa sisinya hanya diinputkan 1 kali, karena persegi itu sisinya pasti sama, jadi kita cukup memasukkan sisinya 1 kali. Kalau kita masukkan sisinya 2 kali, ada kemungkinan bahwa user pengguna program kita itu ceroboh sehingga bisa memasukkan sisi yang berbeda. Itu bukan persegi lagi kalau memiliki sisi yang berbeda. Nanti jadinya itu adalah persegi panjang karena sisi-sisinya berbeda. Itulah alasan kenapa sisinya hanya diinputkan 1 kali. Kalian perhatikan nanti di sini ada yang saya kasih warna merah dan ada yang saya kasih warna kuning. Nanti di notasi algoritma yang lain pun sama. Ini akan saya beri warna merah dan warna kuning. Kita lihat nanti di belakang. Ini adalah contoh notasi algoritma deskriptif. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalian sudah memahami, sudah membuat notasi algoritma deskriptif sebelumnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang kedua adalah flowchart.
Flowchart berisi langkah-langkah komputasi yang dituliskan dalam sekumpulan bentuk-bentuk simbol geometri. Masing-masing simbol geometri tersebut menggambarkan suatu proses tertentu. Nah, ini mungkin hal yang baru untuk kalian, yaitu flowchart. Algoritma itu kita tuliskan dalam bentuk simbol geometri, di mana simbol-simbol itu punya arti masing-masing. Kita lihat simbolnya apa saja. Ini ada yang namanya terminator, bentuknya oval, digunakan untuk permulaan dan akhir program. Jadi ketika kita membuat notasi algoritma flowchart, pasti harus diawali dan diakhiri dengan yang namanya terminator atau bentuk oval seperti ini ya. Kemudian garis alir, namanya flowchart tadi, itu bahasa Indonesianya bagan alir. Itu makanya kita wajib menggunakan arah panah, kemana sih flowchart ini mengalirnya, itu harus jelas. Kalau tidak ada tanda panahnya, maka pembuat program akan bingung ini kemana jalannya gitu. Kemudian ada yang namanya preparation segi 6 seperti ini, digunakan untuk proses inisialisasi atau pemberian nilai awal atau harga awal. Kemudian ada persegi panjang, ini namanya proses, digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Dan ada jajar genjang. Jajar genjang ini digunakan untuk input atau output data. Kemudian ada seperti ini, namanya predefined process atau subprogram. Kemudian ada belah ketupat seperti ini adalah decision. Nanti decision ini kita gunakan pada saat kita mempelajari struktur algoritma percabangan. Kemudian di sini ada bulat, ini adalah on page connector. Gunanya kalau kita membuat flowchart panjang gitu misalnya, kemudian kertas kita habis, kita nggak bisa ke bawah, kita bisa menggunakan konektor bulat ini, asalkan masih dalam satu page atau satu halaman. Jadi kalau kalian membuat flowchart dari atas sampai bawah habis, kalian bisa gunakan simbol bulat di paling bawah, kemudian di sini ada bulat lagi untuk meneruskan, asalkan masih dalam satu page. Kalau sudah beda halaman, kita gunakan yang seperti ini, konektor yang seperti ini, segi 5. Jadi kalau ini misalnya satu halaman, kalian sudah penuh di sini sampai sini, maka gunakan konektor yang segi 5 ini, baru masuk ke halaman selanjutnya. Ini adalah simbol-simbol flowchart yang sering kita gunakan. Kemudian contoh notasi algoritma yang menggunakan flowchart masih sama, yaitu menghitung luas persegi. Kita lihat flowchartnya, dimulai dari start dengan bentuk seperti ini. Bentuknya harus seperti ini ya, jadi nggak boleh kalian menggunakan simbol-simbol yang selain simbol flowchart tadi. Jadi kalau permulaan dan akhir ya pakai terminator yang bentuknya seperti ini. Kemudian setelah start, input tadi kan jajar genjang ya, kita harus menggunakan jajar genjang. Apa sih yang kita input pada algoritma menghitung luas persegi, yaitu sisi. Kemudian setelah input ada proses harus menggunakan yang kotak seperti ini. Isinya apa? Isinya yaitu yang diproses, luas sama dengan sisi kali sisi. Ini merupakan proses. Setelah diproses maka ada output tadi kan juga jajar genjang. Input dan output itu sama bentuknya. Kemudian setelah kita output, apa yang di output yaitu luas. Setelah itu N atau selesai juga menggunakan terminator yang bentuknya seperti ini. Bentuk ini adalah bentuk yang tidak bisa diganggu gugat, jadi kalian tidak bisa dengan seenak kalian membuat simbol-simbol lain. Ini benar-benar harus, kalau awalan dan akhiran harus pakai terminator, kalau input output ya harus pakai bentuk yang jajar genjang, kalau proses ya harus menggunakan
persegi seperti ini, persegi panjang. Ini adalah simbol flowchart yang baku, tidak boleh diganggu gugat. Nah, ini yang warna merah. Tadi seperti di notasi algoritma deskriptif, sisi warna merah, kemudian luasnya warna kuning. Jadi ini adalah inputnya, kemudian yang warna kuning adalah outputnya. Dan ini kalau bisa ketika kalian membuat sebuah notasi algoritma, ini tuh konsisten. Kalau kalian dari awal menggunakan sisi sampai akhir, ya gunakanlah sisi. Kalau dari awal kalian singkat sisi itu jadi S aja, maka sampai bawah gunakan S aja. Jadi jangan sampai input sisi kemudian luas sama dengan S kali S, itu nggak nyambung. Yang diinputkan apa, yang diproses apa. Jadi kalau bisa semuanya konsisten. Kalau dari awal menggunakan sisi, maka dari sampai akhir juga gunakanlah istilah sisi. Luas juga begitu. Misalnya di sini kan kalian nggak harus menggunakan luas. Misalnya di sini kalian tuliskan hasil. Hasil sama dengan sisi kali sisi. Maka yang kalian output ya hasil, jangan luas. Yang kalian proses di sini hasil, ketika output kalian outputkan luas. Kan nggak nyambung gitu ya. Jadi harus konsisten. Yang ketiga adalah notasi algoritma pseudocode. Pseudocode merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Jadi, notasi ini penulisannya itu ringkas, sudah menyerupai bahasa pemrograman, tapi bukan bahasa pemrograman, hanya menyerupai saja sehingga memudahkan programmer untuk membuat kodenya. Itu pseudocode. Contohnya tetap di menghitung luas persegi. Saya kasih lihat contohnya untuk pseudocode. Pseudocode itu ada dua bagian, ada deklarasi dan ada deskripsi. Untuk pseudocode ini sebenarnya tidak ada aturan baku bagaimana penulisan pseudocode seperti flowchart. Kalau flowchart kan ada aturan bakunya, harus begini, harus pakai simbol yang ini, simbol ini tuh hanya untuk input, simbol kotak hanya untuk proses, seperti itu. Kalau pseudocode itu tidak ada aturan baku yang mengatur pembuatan pseudocode, nggak ada. Jadi kurang lebih intinya ketika orang menuliskan notasi algoritma menggunakan pseudocode itu mudah dipahami oleh programmernya. Tuh. Kalau di sini saya contohkan ada dua bagian, yaitu deklarasi dan deskripsi. Deklarasi itu berisi kita sebutnya nanti adalah variabel karena saya belum menjelaskan tentang variabel. Jadi di sini gampangnya deklarasi itu berisi input dan outputnya. Ya, input dan output dari algoritma. Nanti ketika kita sudah mempelajari tentang variabel, ini tuh disebut dengan variabel. Kemudian bagian deskripsi itu ada input, apa yang diinput, sisi. Ada proses, tidak perlu kalian tuliskan proses, cukup langsung penulisannya seperti ini, luas sama dengan sisi kali sisi, kemudian output luas. Sangat simple, tapi ini mudah dipahami oleh programmer. Jadi sekali lagi ada deklarasi, ada deskripsi. Deklarasi itu berisi variabel. Variabelnya di sini saya gunakan istilah yang lebih mudah kalian pahami, yaitu input dan output. Deskripsinya adalah seperti ini. Itu adalah 3 notasi algoritma yang harus kalian ketahui. Yang pertama tadi deskriptif, kemudian flowchart, dan terakhir pseudocode. Saya berikan contoh soal. Jadi bagaimana kita menyelesaikan soal berikut ini dengan menggunakan notasi algoritma yang sudah kita pelajari tadi. Contohnya soalnya, buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga menggunakan notasi algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kalian pahami dulu di sini yang harus kita buat adalah algoritma menghitung luas segitiga. Jadi segitiga itu butuh apa saja, rumusnya seperti apa, itu harus kalian ketahui terlebih dahulu. Rumusnya kan segitiga setengah kali alas kali tinggi. Berarti yang kita butuhkan adalah alas dan tinggi. Setengah tidak perlu kita jadikan input karena itu sudah
masuk ke dalam rumusnya. Kita buat dari yang deskriptif terlebih dahulu. Menghitung luas segitiga, yang pertama tadi yang kita inputkan cukup alas dan tingginya saja. Kemudian hitung luas segitiga dengan rumus 0,5 kali alas kali tinggi. Itu adalah prosesnya. Yang ketiga, tampilkan luas segitiga. Itu adalah outputnya. Perhatikan yang warna merah dan yang warna kuning. Nanti mulai dari notasi algoritma deskriptif sampai di notasi algoritma pseudocode, saya menggunakan istilah yang sama untuk yang warna merah dengan yang warna kuning. Jadi kalian juga kalau nanti mengerjakan soal untuk yang warna merah dan yang warna kuning itu harus konsisten. Jadi kalau dari awal kalian gunakan istilah alas, sampai akhir juga gunakan istilah alas. Kalau kalian dari awal kalian singkat dengan A, biasanya kan setengah kali A kali T gitu ya. Boleh kalian menggunakan A dan T. Tapi kalau kalian menggunakan A dan T dari awal sampai akhir pun kalian harus menggunakan A dan T. Kalau di sini saya gunakan alas, tinggi, dan luas. Kalian perhatikan, pasti punya saya nanti akan konsisten. Ini adalah yang deskriptif. Kita lihat untuk yang flowchartnya. Dimulai dari start. Kalian boleh pakai bahasa Indonesia ya, itu mulai misalnya boleh. Kemudian jangan lupa untuk flowchart tadi yang terpenting adalah arah panahnya. Arah panahnya harus jelas. Kalau kalian cuma menggunakan garis saja tidak ada panahnya itu salah. Karena namanya flowchart, bagan alir. Jadi harus tahu mengalir kemana. Setelah start tadi input, apa yang diinput? Alas dan tinggi. Kemudian setelah input prosesnya saya buat luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Bu, boleh nggak Bu kalau saya menggunakan rumusnya alas kali tinggi dibagi 2? Boleh ya. Atau 1/2 kali alas kali tinggi? Boleh. Itu kan sama saja ya, tinggal penulisannya saja. Kemudian yang di output pasti adalah luas ya, karena ketika di sini kita gunakan luas, maka yang di output ya harus sesuai dengan apa yang kita hitung. Sama juga dengan apa yang kita input, itulah yang kita proses. Ya, ingat konsisten. Setelah kita output adalah selesai, end. Ini adalah flowchart untuk menghitung luas segitiga. Dimulai dengan start, input, proses, output, end. Dan jangan lupa arah panahnya ini sangat penting. Kalian tidak harus membuatnya dia ke bawah seperti ini. Kalian boleh misalnya dengan kertas yang terbatas, kalian ke samping kemudian ke bawah itu boleh. Yang penting arah panahnya jelas kemana. Gitu. Kemudian pseudocode-nya seperti apa untuk menghitung luas segitiga? Deklarasinya alas tinggi luas. Kemudian deskripsinya input alas sama tinggi. Kemudian luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi, outputnya luas. Kalian perhatikan yang warna merah dan yang warna kuning pasti dari awal sampai akhir punya saya buat konsisten. Tuh. Makanya saya tekankan dengan perbedaan warna. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan materi notasi algoritma ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Nanti di Google Classroom akan ada tugasnya untuk membuat notasi algoritma. Jika ada yang masih kurang paham, silakan bisa ditanyakan di WhatsApp group. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.